dalam pikiran selalu berkecamuk, itu adalah makhluk gaib, dia bisa apa aja. Kameranya, kamera. Hai, nama saya Putri. Nama panjang saya Linda Dwi Putri Juniawan dan saya biasa dipanggil Putri. Dan beberapa hari yang lalu saya ikut casting untuk menjadi host Dua Dunia. Ternyata sebagai bagian dari casting, akhirnya saya meliput salah satu tempat yang banyak mitos dari warga setempat di sana. Kalau ada makhluk ada kegiatan makhluk gaib di sana, yaitu di Situ Gintung. Sesampainya di sana, hujan turun tuh, nggak berhenti-berhenti dan berjam-jam. Kemudian kita agak ragu-ragu untuk meneruskan mau jadi liputan atau enggak. Saat kita memutuskan untuk pulang, tiba-tiba salah satu mediator dari tim Dua Dunia pada saat itu hilang kesadaran, yaitu Umi. Pak Hakim mencoba untuk menyadarkannya. Siapa ini? Tapi ternyata saat kita wawancara, itu bukan Umi. Siapa ini? Hah? Kenapa masuk ke tubuh ini ya? Ada yang ingin disampaikan? Kenapa? Kalau nggak ada yang ingin disampaikan, keluar. Atau saya bacakan doa-doanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mau bicara nggak? Kasihan Putri udah nunggu 2 jam di sini. Anda bisa bicara? Lebih bahasa kali. Kemudian ada makhluk gaib yang dia punya kode-kode, dan alhamdulillah Pak Hakim bisa mengerti kode-kode yang disampaikan. Saya tahu maksud Anda itu apa. Tapi kan kondisinya hujan. Kami nggak mengganggu, nggak ada aktivitas yang kami lakukan untuk mengganggu atau mengusik ketenangan hidup kalian di alam sana. Saya maksud ke sini dengan kawan-kawan yang lain hanya ingin mengungkap ada apa sebenarnya. Kami hanya lokasi. ingin mencari informasi. Kenapa Anda merasa terganggu kalau kami tidak melakukan aktivitas apa-apa? Anda merasa terganggu atas kedatangan kami? Kenapa? Anda merasa terganggunya kenapa? Enggak, kami nggak akan melakukan sejauh itu. Kecuali Anda khawatir kalau apa yang Anda telah lakukan di wilayah ini secara berpuluh-puluh tahun nantinya akan lama-lama akan hilang. Manusia tidak menghormati Anda lagi. Pertama kali lihat Umi kerasukan itu saya takjub. Jadi masih saya juga berpikir tuh apa sih ini gitu. Jadi agak lama untuk mengsadarkan diri saya sendiri bahwa ini memang benar-benar terjadi, dan tugas saya di sini untuk mewawancarai Umi yang hilang kesadaran itu. Maksudnya apa? Kami nggak melakukan cara-cara seperti itu, karena agama kami tidak mengajarkan hal yang demikian, dan itu termasuk perbuatan yang dilarang. Tidak, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Kita cuma mau ngobrol, pengen tahu sepak terjang Anda di sini seperti apa, teman-teman Anda di sini seperti apa. Hanya sebatas itu.
ambil air putih gitu. Dan anehnya, di sana itu makhluk gaibnya bermacam-macam ya. Boleh tahu Anda siapa? Nyai di sini sebagai apa, Nyai? Penjaganya? Bersama siapa Anda menjaga tempat ini? Oh, golongan Anda. Banyak berarti ya? Ada apa emang, Nyai? Kenapa kita tidak boleh mengungkap rahasia di sini, Nyai? Tinggalkan tempat ini. Jadi kamu harus segera pulang. Iya, karena Anda merasa terusik ya. Iya, dan merasa takut kalau lokasi ini saya ungkap mitosnya. Saya coba luruskan apa yang bengkok. Iya, dari pemahaman masyarakat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri Anda mau keluar sekarang? Anda. Tempat Anda di mana? Air. Kalau bisa diceritakan wujud Anda seperti apa? Iya. Kalau seperti Anda bisa ngaku apa aja. Tadi waktu pertama masuk Anda seolah-olah seperti seekor buaya. Sekarang aku seperti ikan. Hah? Sejak kapan Anda ada di sini? Anda yang suka menampakkan diri ke alam nyata, alam manusia? Ya? Kenapa Anda mengganggu manusia? Kan alam kita berbeda. Siapa nama Anda? Boleh kami tahu? Nggak boleh? Anda kalau nggak mau bicara, nggak mau cerita, nanti saya keluarkan dengan paksa. Banyak. Si Putih, dia bilang kalau dia berwujud buaya. Dan dia menerkam saya hingga saya tuh loncat. Anda kalau nggak mau bicara, nggak mau cerita, nanti saya keluarkan dengan paksa. Banyak. Gimana banyak temannya? Oh, teman sebangsa Anda banyak di sini ya? Apa yang Anda lakukan kalau di sini? Kenapa Anda merasa terganggu oleh sebangsa kami? Saya tidak mengganggu. Saya memang ada di air. Apa yang bangsa kami lakukan sehingga Anda terganggu di air? Allah.
Wajar dong kalau manusia mencari ikan untuk dimakan. Jangan kami, gimana manusia bisa membedakan antara ikan sungguhan dengan ikan berwujud Anda? Anda lagian kenapa berwujud sebagai ikan? Ikan itu kan makanan bangsa manusia. Loh, Anda ini bangsa jin kok ngaku-ngaku ikan? Jangan sakiti saya. Habis Anda mengatakan sesuatu yang bukan kenyataan. Kalau Anda itu sejenis makhluk pengganggu. Agar bangsa manusia menghormati Anda, takut terhadap Anda, menuruti apa kemauan Anda, itu kan maunya. Iya, Allah telah menciptakan bangsa jin dengan bentuk tersendiri. Ikan. Anda merubah menjadi ikan untuk memberikan tipu daya kepada manusia. Itu yang ikan. Iya, dan selain ikan juga banyak binatang yang hidup di air. Saya ikan. Saya ikan. Iya. Jangan menjaring kami. Ya. Kalian dengar itu? Maka Anda aja pindah dari sini. golongan saya akan mengutuk kalian. Yang akan mengutuk kami. Kenapa memang? Silakan. Kalian akan merasakan akibatnya. Apa Anda bisa melakukan seperti itu kepada orang yang beriman? Hah? Dengan ayat Allah aja Anda takut. Anda merasa terbakar. Saya tidak takut. Nah, yang benar. Berani dengan ayat Allah. Hah? Anda suka ya? Jangan kau yang Kalau Anda suka, saya baca ya. Iya. Anda makhluk yang lemah kok ngaku kuat. Anda menginginkan manusia tidak memancing lagi di sini dan menjaring ikan seperti Anda, begitu? Anda mau seperti itu? Sedangkan kita tidak bisa membedakan ikan seperti Anda dan ikan yang biasa kami makan. Maunya Anda gimana? biarkan kami jelas. Jangan mas, kalian mengganggu. Kalau Anda ada permintaan seperti itu terhadap bangsa kami, jangan salahkan kami juga minta sesuatu kepada Anda. Yang pertama, wujud Anda jangan ikan. Yang kedua, bolehkan kami untuk mengambil ikan di sana. Terus ada berapa banyak? Apa ikan semua di sana itu teman-teman Anda? Ya, Lantas apa syaratnya kalau misalnya orang sini boleh misalnya menangkap ikan di sana, syaratnya apa? Apa yang mesti kami berikan ke Anda? Untuk sesajen misalnya, nanti kami taruh di dekat pohon besar. Kira-kira kami boleh nggak mancing, menjala ikan di sana? Lo ketawa, kami bukan butuh ketawa Anda. Boleh nggak kira-kira? Masih apa yang mau betul kemarin? Kami banyak mendengar cerita dari masyarakat. sini kami cuma mau menguak informasi tersebut dan meluruskan pada memberitahu kepada masyarakat. Tidak lagi. Udah anak keluar aja ya. Itu kan mau Anda, bangsa manusia menghormati Anda, takut kepada Anda, memberikan sesuatu kepada Anda. Kenapa kita? Wah, kata siapa? Kemarin yang minta dikirimin telur, Siapa yang minta? ditanya sebangsa Anda itu. Mungkin dari teman-teman Anda yang meminta. Laporannya jelas. Ada warga sini menangkap ikan, menjaring dari melalui proses penjaringan, lantas orang tuanya dimimpikan untuk mengembalikan ikan tersebut dan memberikan telur dan makanan lainnya. Itu informasi yang kami dapatkan. Itu mungkin kalau kamera menangkap ketakutan saya. Kenapa Anda suka mengganggu warga setempat ini? Ada mereka yang salah lakukan sehingga Anda mengganggu atau bagaimana? Kami terusik. Apanya yang terusik? Dulu istana kami begitu luas. Dan istana kami tadi rampas. Dan sekarang tempat kami menjadi sempit. Berarti Anda menginginkan kalau kita membangun itu harus permisi terhadap Anda? Si Putih, dia bilang kalau dia berwujud buaya.
Dan dia menerkam saya hingga saya tuh loncat. Kenapa dari dulu itu alasannya bangsa kami membuat atau membuka lahan, perumahan, lahan, setu misalnya perairan, dianggap mengganggu bangsa Anda, padahal kan yang kami rubah adalah demi kebaikan bangsa manusia. Bangsa Anda telah Allah ciptakan alam dengan sendirinya. Apa kalian mengerti kami? Apa perlunya kami mengerti Anda? Sedangkan Anda makhluk yang ingkar kepada Allah, mengganggu manusia, menjerumuskan manusia. Mengapa kami mesti mengerti Anda? Kalian ini, kalian tidak mengerti kami. Apa yang harus kami mengerti? Sedangkan Anda juga tidak mau mengerti kami, bahwa itu semua demi kebaikan kami. Adanya setu ini kan sebagai penampungan dari dua sungai yang mengalir di Jakarta. Itu kan demi kebaikan manusia. Lantas Anda memanfaatkan itu semua dengan dihidupkan beberapa mitos agar manusia menghormati Anda. Nah, akhirnya akan tersesat oleh ulah Anda. Anda cuma minta dihormati kan? Manusia tunduk, takut, patuh terhadap Anda. Itu kan? Walaupun kerajaan Anda ada di tengah setu itu, kami membuat apa di tengah itu nggak akan mengganggu bangunan Anda. Karena beda alam, beda wujud. Itu dari dulu alasan makhluk seperti Anda tuh seperti itu. Anda Muslim? Apa itu Muslim? Nah, kan Anda sendiri nggak tahu. Pantas aja. Bahkan ada makhluk yang dia tidak bisa bicara dan hanya gerak badan. Jadi kita menerka-nerka, menebak apa yang ingin dia sampaikan. Anda bukan Muslim berarti ya, karena Anda nggak mau menjawab salam kami. Anda ini siapa? Bicara dan hanya gerak badan. Jadi kita menerka-nerka, menebak apa yang ingin dia sampaikan. Anda bukan Muslim berarti ya, karena Anda nggak mau menjawab salam kami. Anda ini siapa sih? Oh, penunggu di sana. Pohon. Anda bisa bicara? Kenapa Anda ingin berinteraksi ke kami, menunjukkan kekuatan Anda terhadap kami, begitu ya? Apa yang ingin Anda sampaikan? Anda merasa terganggu juga karena teman-teman Anda sempat berinteraksi kepada kami. Tubuh Anda pendek apa? Oh, Anda tinggi. besar. Sejak kapan Anda berada di sana? Sudah lama? Dan Anda juga yang suka mengganggu manusia di sini? Suka mewujudkan diri ya? Hah? Iya, berarti Anda suka mengganggu ya? Iya. Iya. Anda termasuk pengawal-pengawal di kerajaan itu? Iya. Ya. Bodyguard. Berarti Anda mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Iya, kuat bener Anda ya. Bahkan nggak bisa terkalahkan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Selain kaget, yang pasti takut. Dalam pikiran selalu berkecamuk, itu adalah makhluk gaib, bisa apa aja. Pegang kameranya. Kamera pegang. Kita percaya bahwa hanya Allah lah yang dapat melakukan segala hal. Saya mencoba untuk melafazkan zikir berulang-ulang untuk meyakinkan saya berani, dan saya bisa. Kita kan saat mau pulang, tiba-tiba salah satu mediator kita, Umi, itu mulai kehilangan kesadaran gitu. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Iya, memang adanya interaksi makhluk itu kadang nggak sulit diduga ya. Karena kita tidak ingin pulang dan membatalkan atau meng-cancel sementara berliputan di lokasi ini, ternyata pihak makhluk di sini ya antara rela dan tidak rela rupanya gitu loh. Istilahnya dia mencoba interaksi dengan Umi gitu. Maka terjadilah rentetan-rentetan pembicaraan, dialog, komunikasi dan lain sebagainya. Dan di situ Gintung ini kan tadi seperti yang telah kita wawancara juga sebelumnya dan oleh mediator-mediator dan saat dimedionisasi itu banyak sekali ya Pak Ustadz perwujudannya. Ada yang berupa ikan, buaya,
memiliki siapa yang berbadan besar, mereka tidak bisa berbicara. Sebenarnya ada apa sih Pak Ustadz di sini tuh sampai mereka banyak seperti itu? Memang fenomenanya seperti itu ya. Ini dilihat mungkin dari lingkungan Setu di sini yang apa namanya notabene memang dibangun sudah sejak lama ya. Dan masyarakat sini sering mendapati interaksi atau perwujudan yang tadi telah disebutkan gitu. Cuman intinya adalah dimanapun kita berada pasti kita bersinggungan dengan mereka. Ya, nggak di sini aja gitu. Entah di rumah kita, entah di kantor kita, entah di sekolahan kita, pasti kita bersinggungan. Yang penting bagaimana kita sebagai umat Islam membentengi diri kita dari pengaruh mereka. Sebenarnya itu karena apa namanya sudah merupakan ketetapan Allah bahwa jin hidup berdampingan dengan manusia dan jin golongan iblis menggoda manusia dan manusia dijadikan sebagai musuh bagi mereka. Itu sudah sunatullah. Beberapa kali dari makhluk-makhluk tersebut menginginkan kalau kita tuh tidak boleh memancing di sini. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Apa kita menuruti mereka agar dia tidak mengganggu kita atau bagaimana? Ya jelas kita nggak boleh menuruti keinginan mereka. Intinya adalah apapun yang Allah berikan di muka bumi ini merupakan dari rizki-rizkinya. Karena kita mancing mengharapkan rizki dari Allah. Kita bekerja mengharapkan rizki dari Allah. Intinya kalau kita memang mencurigai atau ragu terhadap rizki yang Allah berikan, apakah ini seperti di wilayah sini gitu ya, kita ambil contoh ini segolongan bangsa jin, karena bangsa jin juga bisa menyerupai ikan. Ada doa yang Nabi ajarkan, ada solusi yang Islam berikan. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Yang artinya begini, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada satupun yang dapat memberikan kemudorotan selama nama Allah disebut di langit maupun di bumi, dan dialah zat yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Makanya sebenarnya kuncinya adalah pengetahuan kita terhadap Islam, karena Islam telah banyak memberikan kunci-kunci dalam hidup. Karena juga manusia nggak bisa menghindari tipu daya setan, makanya Nabi telah mengajarkan agar kita terhindar dari tipu daya setan, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan setan berupa pertolongan, perlindungan dari doa-doa tersebut. Intinya adalah pelajari Islam. Pertama kali saya ikut liputan ini saya merasa terkesima mungkin. Maksudnya, wow, ternyata ini loh rasanya jadi host dua dunia gitu. Dan kita berhadapan langsung dan di situ mental kita tuh benar-benar diuji. Jadi sebenarnya tidak mudah untuk menjadi seorang host di dua dunia.